wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, Habib Syekh beserta rombongan, tuan-tuan guru, pejabat sipil yang hadir di tempat ini, Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang saya yakin paling banyak kemenakannya, di mana-mana dipanggil Paman Birin. Polda Kalimantan Selatan yang juga hadir di tengah-tengah kita, yang saya lihat penampilannya lebih menarik bajunya daripada bajunya Ustadz Das'ad Latif. Terkhusus yang kita cintai, Sahibul Hajat Haji Izam beserta keluarga, yang kita doakan semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam lagi ceramah, kira-kira seperti saya sekarang. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Makassar, masuki. Masuklah tamu tadi. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Harus tepat waktu. Saya izin pamit dulu." Kata Nabi Sulaiman, "Silakan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi Sulaiman tanya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Kata Nabi, "Itulah tadi malaikat pencabut nyawa, yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil, dan dia tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa." "Betul, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Benar." "Mati saya ya Rasul." "Kenapa?" "Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Kata Nabi Sulaiman, "Barangkali kau yang diinginkan." "Ya Rasul, jangan main-main deh. Bawa saya jauh-jauh sampai dia tidak dapat saya." Nabi Sulaiman salah satu mujizatnya pandai perintah angin. "Angin, kau terbangkan anak muda ini, bawa dia mau kemana, kemana saja bawa dia mau ke sana." Diterbangkanlah angin, kiri kanan lurus. Sudah jauh saya ini, tidak didapat, sudah sudut tadi, kurang ajar, mungkin kaget-kaget. Pas dia turunkan saya, pas baru satu langkah turun di tanah, ketemu itu tadi tamu. "Dari mana kau?" "Dari tadi saya tunggu kau, saya tinggalkan majelis itu karena di sini takdirmu wafat." Akhirnya kejadiannya dia hindari kematian, tapi kenyataannya dia datangi ajalnya. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan kita hadir di tempat ini, salah satu temanya adalah haul dari Ibunda Haji Izam dan guru kita, Guru Sepuh. Tidak ada guna kita datang tabligh seperti ini, pulang kita lupa kematian. Kata Nabi, cukuplah dengan mengingat kematian, nasihat buat kalian. Semakin sering ingat kematian, insya Allah kita akan terjaga dari maksiat. Sebaliknya, biar orang mau sekali mati, kalau tidak tiba ajalnya, tidak akan mati. Ada seorang perempuan, dia dapat WhatsApp suaminya. Ada perempuan kirimi lope-lope. Tahu?
stres istrinya. Dia makin baca, makin sakit hati. Akhirnya apa? Istrinya mau bunuh diri. Dia minum racun. Karena buru-buru, akhirnya itu botol racun lebih banyak masuk di hidungnya daripada di mulutnya. Muntah, tak jadi mati. 1 bulan kemudian terulang lagi. Dilihat botol, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tak jadi lagi mati. Bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, terjadi lagi seperti itu. Lihat racun, gagal. Lihat pisau, gagal. Dia ingat ada sumur belakang rumahnya. Dia lari lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Kalau tidak ajal, tidak akan tiba saatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, pernah lihat orang diantar jenazahnya? Ibu-ibu, pernah? Pernah lihat orang antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, 3 yang mengantarmu. 1, harta. Keluar semua harta yang kita miliki mengantar. Tapi demi Allah kata Nabi, hanya kain kafan yang bisa menemanimu masuk. Sekaya-kayanya orang, tidak ada yang mati. Kasih masuk iPhone 14 supaya bisa WhatsApp di dalam. Tak ada. Apa parfum yang kita pakai? Kapur barus. Kain kafan, kantong pun tidak boleh. Sekaya apapun. Harta hanya sampai dekat kuburan, pulang. Yang kedua, keluarga. Keluarga tidak akan ada yang mau masuk menemani di kubur. Jangankan masuk dalam kubur, tidur aja malamnya di situ, saya yakin tidak ada yang mau. Meskipun waktu dia pacaran dia bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Pret. Yang ketiga, yang akan menyertai kita, amal. Amal ini ada 2. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita di kubur. Begitu kita masuk kubur, kata Nabi, putus semua amalmu. Kamu tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Tinggallah 3 yang mengalir, tidak akan pernah putus, yang kita kenal dengan amal jariah. Apa amal jariah itu? 3. 1, anak yang soleh dan soleha. Saya selalu bilang sama Haji Isam, Haji, agak sulit Haji sekarang menghafal Quran. Sulit. Bagaimana caranya supaya bisa dapat anak penghafal Quran? Tidak mesti keluar dari rahim istrinya Haji. Pelihara penghafal Quran, dinilai Allah selama anak itu menjalankan hafalan Quran, sama nilainya kalau anaknya aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak salah kalau anak kita jadi anggota DPR. Bagus kalau anak kita jadi bupati. Alhamdulillah kalau anak kita jadi pejabat. Tapi tidak ada gunanya kalau dia tidak tahu sholat. Bagus anak kita jadi pengusaha. Tapi kalau kita tidak pernah lihat dia datang berjamaah dan hadir di majelis-majelis seperti ini, kecewa kita, Pak. Ibu-ibu, Bu, siapa yang doakan ibu kalau wafat? Suami. Kawin lagi. Dia dengar istri saya ceramah begini. Jadi Ustaz, nanti kalau saya meninggal duluan, kau mau kawin lagi? Saya bilang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Ayo, kawan-kawan yang kita
lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu kita akan alami nanti pada saatnya tiba. Anak, biarlah anak kita pegawai rendahan, subuh ada di masjid, majelis Habib Syekh tidak pernah alfa. Alhamdulillah. Begitu orang tuanya wafat, sepertilah malam ini. Puluhan ribu orang datang. Kebaikan anak soleh. Haji Isam bukan ustadz, Haji Busan bukan ulama, tapi mengumpulkan ustadz dan ulama adalah bagian daripada kesalehan anak yang ditinggal. Alhamdulillah. Yang kedua, yang menjadi amal jariah adalah sedekah. Harta yang dibelanjakan di jalan agama Allah. Orang yang rajin sedekah, panjang umurnya, tertolak dari bencana, dan banyak yang doakan. Dan orang yang rajin sedekah, insya Allah umurnya panjang. Kenapa bisa umurnya panjang? Beda dengan usia dengan umur. Umur panjang, meskipun dia sudah wafat, orang masih mengingat kebaikannya, itulah yang disebut umur panjang. Waktu hidup banyak sedekah. Begitu dia meninggal sudah 5 tahun yang lalu, lewat di pemakamannya, singgah dulu di kuburnya. Ini dulu waktu hidup, tiap Ramadan ngirim kue ke masjid, kirimkan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun, itulah umur panjang. Tapi kalau orang pelit, jangankan mati, masih hidup aja orang doakan sial. Lewat mobilnya, mudah-mudahan tabrakan, tidak pernah juga kita diangkut. Yang ketiga, yang bisa mengalir amal kita terus-menerus, ilmu yang bermanfaat. Di tempat inilah kita menuntut ilmu. Dengarkan, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.